Hola hola, ketemu dengan saya Yesi di Omel Podcast. Obrolan milenial. Yo 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 yo. Hari ini bintang tamu gue itu milenial muda, model itu udah punya jutaan penghargaan ya, sampai di usia yang masih muda itu udah punya sekolah model namanya Duta Model, adanya di Tangerang. Dan beliau juga salah satu kepala sekolah dasar Islam. Bisa bayangin nggak? Ini yang bikin para laki-laki yang gentayangan di sana itu jadi insecure ya ngelihat achievement yang dimiliki oleh ibu atau mbak atau teteh Ana Aziza. Lu gue aja manggilnya ya, gue kayaknya aneh manggil lu teteh ya. Iya. Gitu. Terus manggilnya apa dong? Manggil lu Ana aja. Oke, Ana. Lebih seru ya. Yoi, lebih seru. Kita seru-seruan di sini. Lagian yang penting kan kita artinya bisa mengeluarkan karya ya. Kadang-kadang untuk menjadi orang yang kreatif itu penting banget kita untuk menjadi diri sendiri. Itu penting banget ya. Kita tampilkan Ana Aziza. Yeay. Nah, udah berapa? Heboh ya, Bu? Ya. Gue kok sama lu belum ngomong aja udah heboh ya gak sih? Ngeliat muka lu aja nih, nah Aduh. gue langsung. Jadi saya kaget. Iya makanya, kita udah lama gak ketemu. Iya benar. Pengen ketemuan, Covid ya nak ya. Padahal pengen meet up, padahal sama-sama di Tangerang bro nih sama si Ana ini ya. Ini luar dari dulu, dari sekolah nih, sekolah. Nah lu SMK Baktian India ya? Iya, SMK Baktian India. Aduh ya dari SMK Baktian India dulu nih, dari dulu emang kelihatan beda dari yang lainnya ya. Yang gua tahu kan lu kan kembar ya, Oh sis, iya benar. ya. Sama Ani Farida ya, kembarannya oke. Ani. Cuma lu beda sendiri sis. Iya. Kenapa? Beda sendiri nih, kenapa ya? Kok sama lu gua ngakak mulu deh. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, gue ngeliat muka lu aja udah mau ngakak gitu kan. Apalagi gue nggak kalah gede kan tingkahnya ya. Kalau Beda lu nih. kan, lu kan menang Miss Pelangi apa nih? Pelangi Hijab 2023. Gue ikut Miss Sok Cantik tahun 2023 Iya, ya. bener. Karena jujur aja nih kejuaraan yang nggak pernah gue ikutin, tapi tahu-tahu bisa kebeli ini mahkota gue. Tapi itu lebih bagus loh, Bu. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini warnanya, lu warnanya gold ya, gue Iya. warnanya silver. Itu warna-warni ya, Ini rainbow warna-warni jangan. kan, ada dari permatanya ini apa sih jamrut apa sih namanya, gue juga nggak tahu ya. Mutiara apa ya, nggak tahu deh. Pokoknya ini luar biasa ya, penghargaan yang nggak pernah gue capai tapi gue bisa pakai ya. Iya, Masya Allah banget ya. Nah, gue bingung sama lo dari dulu tuh. Yang gue tahu lo kan memang dari kecil, dari dulu lah, dari SMK kan. Yang gue tahu lo kan emang cantik dari dulu. Aduh, Masya Allah, makasih. Itu dagi lu lancip itu bukan ini kan, bukan oplas. Ini banyak yang bilang netizen oplas nih, Bu. Oplas, Iya. tapi enggak kan? Enggak, asli dong. Lu setuju nggak dengan oplas-oplas kayak gitu? Enggak Ya. Karena emang ya udah ada bawaan mungkin ya. Bawaan ya. Disangka filler atau pakai filter atau segala macam. Namanya juga netizen ya. Iya, pasti. Emang netizen tuh harus dibanggakan juga. Harus dibanggakan. Kalau kita nggak punya haters, berarti kita nggak punya Iya, prestasi. benar. Kita harus punya haters supaya kita bisa melambung tinggi seperti itu ya Nak ya. Benar banget. Nah, kenapa sih model yang lu pilih? Kenapa tidak ada yang lain mungkin kayak biasanya perempuan tuh kan suka masak, Iya, ya. suka traveling ya kan, sambil jalan-jalan lu juga artinya bisa dapat cuan lah gitu. Atau hal-hal yang lain. Tapi kenapa model sih yang lu suka gitu loh? Kenapa? Apa yang menarik dari modeling itu? Hobi ya. Hobi. Karena waktu masih kecil suka foto. Oh, suka di foto. Udah centil duluan nih, Udah Bu. centil duluan. Iya, jadi mungkin dari kecilnya tuh udah kayak ada angan-angan cita-citanya ke depan mau jadi model. Mau jadi model gitu. Terus sempet juga nggak direstuin sama orang tua. Kenapa? Ya karena lu mau jadi model tuh jadi apa ke depannya gitu. Oh gitu. Yang ngomong siapa, ibu atau bapak? Almarhum bapakku. Almarhum bapak. Terus anak jawabnya gimana saat itu? Ya aku cuma bisa buktiin aja gitu. Terus sampai kemarin tuh sempat bilang, emang model dapat prestasi apa katanya. Oh gitu. Iya, sampai dibilang gitu kan. Ya pas udah di situ, aku langsung kayak aku bakal bisa kok dapat prestasi, tapi aku tunjukin gitu. Akhirnya orang tua aku menyetujui itu. Lama-lama ya, lama-lama akhirnya dengan prestasi-prestasi itu akhirnya membuktikan bahwasanya lu nggak salah pilih. Iya. Seperti itu ya.
Terus sempat vakum juga. di Kenapa? dunia COVID model. atau gimana? Iya, COVID. Kenapa? Sempat karena Iya, COVID karena sempat kuliahnya vakum. itu nggak beres. Oh, iya iya Sempet iya lama iya, lulus sempet banget lama, gitu kan. iya. Akhirnya dikorbanin lah salah satu ini Iya, gitu. iya, Akhirnya iya. aku milih pendidikan diselesaikan dulu. Ya luar biasa, udah pinter ya, sekolah, punya sekolahan lagi, ya nggak sih? Kan gila kan? Ya, gua aja Waras punya. ibu ini. Iya 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 iya. Iya. Kalau yang gua tahu ya, nak model-model tuh kayak nak ya, kan cantik, gua tahu lu cantik. Lu Iya, mau dari insyaallah. brojol juga udah arti udah cantik ya, gitu kan istilahnya. Bentuk-bentuknya emang lu emang model. Iya. You were born to be model lah, gitu kan. Cuma yang gua tahu kan ya, sekarang kan model-model sekarang tuh kan banyak banget nih saingan ya, apalagi model-model hijab. Kenapa sih lu memilih model hijab? Awalnya nggak hijab ya, terus tiba-tiba berhijab itu dapat salah satu job. Nah, Malah banyak ketika lu iya, berhijab. akhirnya tuh itu lagi pas belum berhijab itu lagi ada foto katalog dari Solo, batik Solo, dan tiba-tiba memutuskan untuk berhijab, kayaknya rezekinya bakal seret nih gitu. Oh gitu, itu menurut Itu siapa? menurut saya pribadi ya. Aha. Pas ternyata saya berhijab makin kesini kok berbeda gitu. Berbeda, Ya, akhirnya iya. memutuskan untuk berhijab aja deh gitu. Iya iya. Jadinya dari berhijab ini ikut kompetisi lah gitu. Jadi ya udah kesininya makin ini. Iya, makin glowing lo ya, Nak ya. Masya Allah banget. Tiaranya boleh tukeran gak sama gue? Kayaknya dia saya nggak ikhlas jadi- banget ya kalau ngasih tiara ke gue ya. Oh gitu ya, Naya. Iya. Jadi memang ternyata kita dengan berhijab pun kita masih tetap bisa berkarya ya, Naya. Iya benar. Dan- Kan kita berangan, ya kan lagi naik daun banget kan yang nggak berhijab. Tiba-tiba kita berhijab menutupi rejeki. Ternyata enggak. Yang kita lihat tuh enggak loh. Ternyata sesuai enggak gitu ya, ekspektasi Naya. kita, gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Coba ya Bun. Heboh. Heboh kalau nggak heboh kan nggak seru juga. Oh, iya, Ya, benar. kita harus heboh-hebohan karena di sini kan cuma ajang sharing. Iya. Ya. Nah, kan gue lihat IG lu nih. Iya. Lu banyak banget sih menang kejuaraan-kejuaraan gitu kan. Iya. Istilahnya, nah itu ada nggak sih di IG atau di TikTok lu atau mungkin ada yang komen istilahnya apalah, mungkin ada yang julid, ada yang nyemangatin. Itu banyakan yang mana? Banyakan yang positif atau banyakan yang negatif tuh? Banyakan positif sih. Positif. Cuma negatifnya itu hanya so cantik loh gitu. Ya kan emang lu cantik, ya nggak masalah, ya kan? Ya nggak tahu juga ya Bun. Ya iya makanya. Kayak so cantik mentang-mentang apa gitu lah. Ya itu sih diabaikan aja lah. Iya diabaikan aja Omong ya. kosong lah. Iya iya gue tahu. Yang penting kan tetap prestasi ya nggak sih. Kecantikannya itu memang digunakan untuk meraih prestasi gitu Iya ya. benar. Nah kan model, kita bicara model ya nak. Gue Iya. kalau misalnya ngelihat di luar negeri ya lu tau lah ya kan. Itu kan identik dengan, maaf istilahnya kita bicara ini kan kalau lu kan imut-imut ya nak ya. Maksudnya itu tinggi-tinggi lah gitu kan. Nah lu gimana menanggapi itu? Apa sekarang itu, Bu sekarang mah kayak gitu nggak jadi pengaruh. Yang penting bagaimana kita bisa menampilkan yang terbaik atau gimana? Menurut lu gimana? Untuk duta model. Aku kan punya yayasan ya Bu ya. Lu punya yayasan? Iya punya Lu yayasan. yang punya yayasan? Duta model di Duta model itu baru berjalan di tahun ini jadi 2 tahun. 2 Nah, nanti tahun. ada audisinya di bulan September. Itu kita akan ada audisi. Itu jabatan 1 tahun. Gitu kan. Jadi duta itu kan ikonnya Icon. model, di mana wanita yang berhijab pun bisa mendapatkan prestasi itu gitu kan. Jadi di mana yang pengen jadi model itu kita bisa buat buka lapang mereka ke depannya nanti. Gitu. Untuk pengen jadi model yang benar berbakatnya yang tertutupi jadi bisa terbuka. Oh gitu ya. Nggak hanya cantik tapi bisa menjadi cerdas Ya, gitu kan. oke. Wanita itu banyak kok Bu berbakat dengan tersendirinya, punya skillnya berbeda gitu. Iya betul. Gitu. Iya. Nggak harus model pun juga. Iya iya. Jadi menurut nih Sobat Mels ya nih, jadi ternyata menurut Ana Aziza ya, ini ternyata sebenarnya kita dilahirkan dengan kemampuan masing-masing ya, Iya benar. dengan kelebihan masing-masing, tapi mungkin kita perlu mencari itu ya. Iya. Nah ya, jadi awal-awal kita harus mencari itu, salah satunya dari passion atau dari yang biasa dilakukan sehari-hari kan, dari anak gitu ya. Keseharian lu selain model nih apa? Baru-baru tahun ini
Aduh, ini kan aku belum up di media sosial sih, Bu. Iya. Ya, jadi upnya di mana nih? Podcast. Di Omel Podcast loh Iya, ya baru ini aku ya. up di Sobat sini Mels nih. ya, luar Aku baru biasa. terjun di dunia pendidikan. Nah, kan tepuk tangan. Iya, luar biasa deh. Lo bisa bayangin ini kan satu paket ya. Satu paket ya. Perempuan tuh ternyata emang harus independen, Iya, financial harus dong. independen ya. Seperti itu. Iya. Jangan manja ya, Bu. Oh, jangan manja, serius. Iya. Alah. Oke. Jadi lu sekarang ke pendidikan. Ceritain dong apa yang dimaksud dengan pendidikan yang sekarang lu coba untuk tekuni. Sekarang lagi aktivitasnya. Photoshoot, endorse pun. Gitu ya. Iya, Luar biasa. kesibukannya itu sih untuk saat ini. Saat ini gitu Iya. kan. Jadi untuk event sekarang aku sudah pensiun, Bun. Hah, seriusan? Kok Iya. pensiun? Kalau masih muda, sis. Capek. Oh, capek. Ya, ya, ya. Iya, mungkin ini penghargaan terakhir udah kayak wah udah Masya Allah banget deh. Oh, gitu. Dari awal aku mengambil gelar duta sampai aku dapat gelar Miss itu udah alhamdulillah pokoknya. Luar biasa, Bukan ya. aku berhenti gimana ya, kita itu masih haus dalam belajar gitu Betul, kan. betul. Enggak kayak merasa diri ini puas, ternyata enggak gitu. Kayak udah cukup gitu. Untuk sekarang tuh menata masa depan gitu. Gila. Enggak, maksudnya gimana? Maksudnya penata masa depan kan bisa aja lo jadi model juga, lo berumah tangga gitu Iya kan. benar bisa. Tapi kan kalau udah menikah nggak mungkin. Nggak mungkin gitu ya. Masa kita udah bawa anak kita mau ikut lomba. Nggak mungkin juga. Oh, gitu ya. Sekarang udah banyak banget yang muda, yang lebih cantik, yang lebih pintar ke depannya. Itu udah Oh, banyak gitu. banget. Tapi gue masih berharap lo di sini loh, seriusan. Pasti dong. Pasti ya, lanjutkan. Iya lanjutkan. Itu gimana tuh suami ya, Bu? Iya. Berharap Jadi- suaminya mengizinkan. Oh gitu ya. Kalau nggak ngizinin, lapor gue aja. Iya, teleponnya Bun. Kasih ke gue aja gitu Iya, kan. benar. Oke, nah ini emang cita-cita lo dari kecil? Cita-cita. Cita-cita? Kita nggak Karena tahu lu ke suka depan foto gimana. aja? Kenapa? Karena lo suka foto? Suka, karena mungkin aku abdi sama almarhum papaku. Itu dari kecil udah diajak ke foto studio. Oh, emang bokap udah sering ngajak ke foto Iya, studio. jadi anaknya ke Jadi bawah ke bawah, centil, gitu iya. kan. Emang bokap kok ngajak ke foto studio memang Nggak tahu ya mungkin. mungkin dia ngelihat lu ini kali cantik fotogenik, enggak bisa jadi gitu Nggak kan. juga kali ya. Dan mungkin lu juga bagus di foto kan, Oh, enggak iya. semua orang fotogenik ya, Nak ya gitu. Seriusan? Iya, Bokap jadi yang di situ bawa. tuh kayak udah masih kecilnya pun udah kayak hobi dandan. Itu masih SD loh. Iya, ya iya, ampun, iya. gue ngerasa centil banget, nanti anakku nular ke siapa nih? Kayak ya udah deh gitu, mungkin udah bakat kali. Iya, udah bakat dari lahir. Heeh. Ya gue kenal lu tuh waktu sekolah kelas 2 dulu ya. Iya 2. Kelas 2 SMK kan? Kelas 2 SMK ya. Itu ya tapi emang lu udah beda sih. Lu Bedanya inget kan gimana kalau nih? lu inget kan kalau sama gue kan pasti cowok-cowok pasti kan ngegodain lu kan, Iya. sebagainya kan gitu. Masih sampai sekarang. Bingung nih jawabnya. Oh iya, nih. jawab aja nggak masalah gitu. Masih. Masih ya gitu lah. Ada nggak yang lu ngerasa mungkin lu punya fans tapi fans lu itu mungkin terlalu fanatik dia sama lu? Ini namanya jujur ya. Iya, Karena gimana tuh? jujur lu kan memang lu satu package itu emang semuanya lu punya lah. Ini Masya Allah. Iya, jadi istilahnya ada nggak yang laki-laki yang memang bukan laki-laki, ada fans mungkin entah perempuan entah laki-laki, cuma dia kayaknya fanatik banget sama lu sampai lu tuh dibuat nggak nyaman, dibuat Banyak kayak insecure, gitu banyak ya. Lu gimana ngadepin orang-orang kayak gitu? Ya udah santai aja gitu. Ya selagi dia nggak terlalu batasnya, ada batasannya, ya udah biarin aja. Oh gitu ya. Malah ada juga loh Bun, cowok yang fans itu benar-benar kayak dia datang ke rumah ngasih hadiah segala macam. Padahal kamu nggak kenal dia siapa. Seriusan? Iya serius, nggak tahu Nggak, dia tapi- tahu dari rumah itu dari siapa. Mungkin dia mungkin dia telepon, mungkin dia pernah ngubungin lu di DM atau di mana? Enggak, justru nggak direspon. Oh, nggak tahu dia direspon. orang yang mana juga nggak tahu. Iya Gitu. Ya udah iyalah. biarin aja lah gitu. Iya gitu. Lu nggak terganggu? Risih sih sebenarnya. Pernah nguntit lu nggak, mungkin pernah kemana tapi lu diikutin dan sebagainya gitu? Kalau itu untuk saat ini enggak sih. Enggak ya, oke. Enggak. Hal yang paling menarik lu saat, kan lu banyak puluhan ajang nih kalau gue lihat ya. Apanya tuh? Itu kalau gue lihat di Instagrammu tuh gila, pokoknya gue tuh sampai gue nggak bisa hitung lah pakai jari nih. Ini kayaknya kaki gue 5, 20 kayaknya lebih ya gitu. Iya benar. Pengalaman apa yang paling menarik saat lu memenangkan suatu Penghargaan. penghargaan? Pengalaman apa di mana gitu loh? Yang sampai lu tuh ngerasa
apa sih yang paling extraordinary, yang paling luar biasa dalam hidup lo? Ini sih. Itu, Iya. ini yang paling Iya, aku merasa. mendapatkan 8 prestasi apa 9 prestasi. Ini? Enggak, sebelumnya. Sebelumnya, oke. Tapi ini tuh yang terakhir yang buat aku kayak oh bangga banget nih dapetin ini. Soalnya apa? Dari ini tuh ini dewan semua, Bu. Dewan? Dewan politik semua yang kita tuh yang harusnya tadinya nggak tahu tentang dunia politik jadi tahu gitu. Memang ada pertanyaan-pertanyaan juga? Ada dong, nggak mungkin kita nggak ada. Kita Bener-bener dites ya? juga. Dites juga ya. Jadi bener-bener brain, beauty, behavior ya. Iya. Baperannya enggak? Ya baper. Iya yang gue Iya, tahu kan bener. kita sama. Iya, nggak sama sih? ya, Bu. Sama persis. Namanya juga kita. perempuan. Iya. Oh gitu ya. Terus Iya, kayak- pertanyaannya gimana? Mungkin Kayak seputar tentang politik, tentang masyarakat. Kan Iya. kalau Miss dan Duta itu kita harus tahu tentang dunia lingkungan masyarakat bagaimana. Nggak hanya kita tahu model jalan di panggung, tapi kita harus tahu maknanya gitu. iya. Oh gitu. Iya, harus bersosialisasi dengan masyarakat tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kita harus belajar tentang itu sih. Iya gitu. Pernah nggak lu pakai high heel terus jatuh? Jatuh, pernah itu. Itu namanya juga Seru model juga ya, ya, kalau iya, model itu pasti. pasti pengorbanannya di situ. Iya. Kita pasti malu dong, gimana caranya nih kita jalan di panggung, Iya. biar nggak jatuh, biar Iya. kita badannya balance segala macam. Ternyata ya orang beranggapan jadi model tuh enak, Iya. gampang, Iya. terus tinggal jalan doang. Iya. Terus apalagi dapat duit kalau ibaratkan kita nampilin brand baju. Sebenarnya di situ tuh enggak banget gitu. Enggak ya? Kayak sulit banget yang aku udah terjun ke dunia model pun itu tuh sulit gitu. Dan aku jalan di panggung pun pakai heels paling tinggi itu 17 cm. Seriusan? Iya. 17 senti. Badan aku kan kecil. Iya, iya. Terus pakai heelsnya yang 17 dan paling kecilnya pun 12. Paling pendeknya 12. 12. Senti. Iya. Oke. Bayangkan setinggi apa itu. Iya. Dan itu heels. Heelsnya harus lancip. Iya lancip kan? Lancip. Iya. Heels itu. Heeh. Jadi kita di banyak penonton, banyak ribuan segala macam ya kita harus gimana jalan Bisa gitu. menampilkan. Apalagi ada kayak jalan panggung ini kan ada bolongan-bolongan gitu kan. Iya. Entah kita nancep. Nah, Ya, iya kan. bener Iya, iya. di Kan situ. kepikiran juga gitu ya. Bener. Iya. Banyak banget temen aku udah banyak banget yang korban jatuh gitu. Itu tuh sakitnya nggak seberapa, malunya. Ya, malunya. Ibaratnya kita udah gladiresik udah latihan tapi itu Iya. jatuh aku pernah. Iya, pernah ngalamin sekali. Sekali. Iya sekali pas Itu lagi. kapan? Aku mau hampir jatuh pas dites di Putri Heritage Banten. Putri Heritage Banten. Iya, itu aku Putri Heritage Banten. oh gitu. Iya. Tahun berapa tuh? Tahun 2021 kalau nggak salah. Pas Covid. Ya. Waduh, tepuk tangan lagi. Ini Putri Heritage Banten. Ini duta model Putri Banten, Heritage Banten ya guys. Sobat Mes lihat ya, ini diperhatikan baik-baik. Mungkin nanti di zoom sedikit tuh. Nah, gitu kan. Ya, itu luar biasa pencapaiannya. Iya. Jangan malu, kita kan malu-maluin. Ah, iya, benar. Iya, oke. Itu yang gua pada saat lu jatuh itu, lu sempet ada rasa trauma nggak? Atau mungkin gue nggak mau pakai heels setinggi ini lagi deh, mungkin 12 cm aja gitu kan? Iya. Atau mungkin bagaimana lah gitu loh? Enggak sih. Enggak. Enggak, kayak menurut saya sih menantang ya Bu. Oh, menantang, iya. Iya gua menantang, terus gimana caranya nih biar nggak jatuh lagi. Oh, gitu. Selalu emang yang udah sering turun naik panggung pun pasti merasakan itu. Gimana ya, pasti harus dijajal dulu panggungnya sama kita. Oh gitu, dijajal dulu? Dijajal dulu, ini enak gak nih panggungnya. Pakai heels yang akan lu nanti Iya, tampilkan gitu? tampil itu. Kita harus dites dulu. Walaupun dites juga kalau udah kita waktunya jatuh ya. Iya juga sih. Iya benar. Iya Sulit juga makanya sih. Bu. Orang beranggapannya udah gampang aja udah. Ya gitu ya. Padahal aslinya Sama kayak gue mikirnya kan, oh model paling cuma ceklak, Iya. ceklek ya kan, jalan berlenggak-lenggok ya. Iya. Oh, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan. Ada. Kayak Miss World, kayak Miss iya, Universe pasti gitu. ada itu. Gitu ya. Apalagi kan kalau dunia photoshoot dan fashion catwalk model itu beda.
Oh gitu. Kita jalan di panggung, kita lihai, tapi pas kita foto itu ada yang kaku, kan tidak menjual tuh sama aja ya. Betul, betul. Jadi kita tuh kayak beda-beda pekerjaan dengan bidangnya masing-masing sih. Iya, iya betul. Tapi alhamdulillahnya aku belajar untuk menguasai semuanya. Iya, luar biasa. Dan alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillahnya. Aduh, gue bangga banget deh gue ya ketemu sama sosok anak lagi ya. Dan apa ya? Masya Luar Allah biasa banget. pokoknya. Aku Masya juga bangga Allah. sama Bu Yesi. Masya Allah, tabarakallah. Gue ketemu sama lu lagi, nah. Iya. Tapi kita tetap harus meet up di mana gitu ya. Kenapa? Kita tetap harus meet Iya up gitu ya. Jadi jangan cuma di sini aja kan ya. Nah, lu punya harapan apa 5 tahun ke depan sebagai seorang anak? Mungkin Bun, gue pengen nanti melahirkan duta model lagi yang lebih banyak lagi, atau bagaimana pengen menjadi orang yang membukakan jalan. Amin. Ya kan? Mungkin nanti Bun, lu nanti datang ke tempat gue gitu kan, kita kasih sama-sama kita sharing dan sebagainya, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri. Karena kan jujur salah satu lu bisa begini kan karena lu pertama lu punya percaya diri lu tinggi. Iya pasti. Ya kan? Jadi ketika lu berhadapan dengan challenge-challenge ke depan, entah dari juri, entah dari ajang-ajang yang di sana yang lu nggak tahu siapa rival lu dan lu nggak tahu siapa nanti yang akan menjadi apa yang akan terjadi lah gitu. Nah itu gue ini jujur ya. Kenapa tuh? Gue nih pakai mahkota gini. Iya, kenapa? Sebenarnya gue pengen minta jadi model. Nah, kira-kira gue masih masuk nggak ya umur gue? Cocok lah Bu. Cocok. Itu kan udah banyak mutiaranya. Iya banyak mutiaranya. Tapi mutiara gue kayaknya Kenapa? kalau gue ini dari plastik nah. Beda ya. Beda Oh, iya, gitu benar. kan. Terus gue ada ikut perlombaan, ajangnya namanya Ajang So Cantik gitu. Iya benar. Gak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Yang penting pede aja. Tapi memang cantik kok Bu Yesi. Oh gitu. Iya. Aduh nah, lu tuh orang ke nomor ke -5 yang ngomong kayak gitu. Oh, kirain keberapa gitu. Pertama. Oke. Nah, Apa tuh? 5 tahun ke depan lu melihat diri lu seperti apa? Aku pengen sih mengharapkan yayasan aku Duta Model biar makin maju ke depannya. Dan semoga bisa ngundang wali kota Tangerang. Amin ke depannya gitu kan. Biar dikenal dengan masyarakat. Aku pengennya sih 5 tahun ke depan tuh model duta itu nggak hanya di Tangerang tapi bisa keluar kota. Wes, gitu. luar biasa. Iya, soalnya aku eventnya pun suka keluar kota Bu. Oh gitu, sering keluar kota ya? Jadi pengen nyobain untuk terjun ke luar kota gitu Iya, gimana. oke, luar Siapa tahu nanti aku punya anak, ada anak generasi yang lanjutin aku Yoi, ya kan? pasti ya. Itu harus optimis. Iya harus dong. Gue ngeliat lu tuh emang satu pede ya. Terus kedua juga Harus kalau punya model tuh skillnya pede. pede. Ya, tapi kalau cantik aja kalau kita nggak punya otak nggak menjual Bu. Jadi harus ngotak. Iya. Apa kita beli otak-otak Bu? Iya benar ya. Jadi bener dong ketika brand, beauty, behavior, Iya. terakhir baperan. Iya jangan terakhir. jangan, gitu. Terakhir nggak enak. Nggak enak ya. Nah, lu punya tips apa buat Sobat Mels nih? Karena jujur nih Sobat Mels ini kayaknya kepo banget lah. Dan gue kayaknya menurut gue kayaknya masih sedikit ngelihat model-model yang ada lah, yang saat ini ada ya. Lu punya tips apa? Ya Untuk motivasi model apa buat kedepannya atau? buat teman-teman Sobat Mels, lu kalau pengen jadi model dan sebagainya, tipsnya bagaimana, seperti apa? Lu harus punya kepercayaan diri mungkin, terus lu harus bisa mengikuti perubahan, harus tahu informasi-informasi yang berkembang saat ini atau gimana. Silakan lu mungkin punya. Ya Allah, jadi ini ya. Ya Ya, kan kalau lu kan menurut itu. Iya sih kalau menurut saya kalau menjadi model itu nggak harus kayak punya postur tubuh yang tinggi atau apa. Saya kecil loh Bun. Iya makanya Ya kan tadi gue tanya. Makanya jadi kita tuh harus kayak percaya diri, terus banyak belajar. Iya. Sebelumnya kalau mau terjun ke dunia model tuh kita harus tahu dulu sebelum kalian mau nyemplung itu kita harus tahu dulu ternyata jadi model tuh nggak gampang. Terus juga emang menghasilkan cuan. Iya, Ya, betul. tapi kan itu juga prestasi buat kedepannya. Jadi harus tetap pede aja, nggak boleh malu-malu. Kayak banyak sih Bun yang bilang nih ke aku di nge-DM, pengen jadi model tapi nggak percaya diri, badannya gendut. Terus aku kecil Kak, terus aku kurang cantik. Iya, Nah, aku model tuh nggak hitam harus- gitu ya. hitam, iya kan kalau model tuh harus kurus, harus putih, segala macam. Menurut aku enggak. Di Duta Model, di aku enggak
memandang look kalian tuh mau kayak gimana enggak. Yang penting dia itu amanah dalam bertugas, terus dia juga punya sistem kecerdasannya kayak gimana, segala macam itu sih yang dilihat menurut aku. Enggak hanya looknya, look tuh hanya bonus sih. Asal otaknya main gini, pintar, cerdas, gak gitu. Oke, iya, oke. Baik, boleh lu coba bisa agak berdiri sedikit. Kenapa tuh? Nah, coba. Oke, Miss Pelangi Hijab 2023. Ini yang Miss Pelangi, ownernya itu Miss Dewi, pendiri buku yang sudah terkenal banget yang lagi booming. Oh gitu. Oke, Miss Dewi. Ya oke, Miss Dewi ya. Oke. Hai, Miss Miss Dewi. Dewi. Ya. Oke, lu mau nyampein apa buat Miss Dewi deh? Pokoknya sukses terus buat Miss Dewi. Sekarang lagi ngadain event nih, Bu. Oh, di mana? Di Jakarta. Oh, gitu. Iya, karena saya Event jadi juri apa? juga dan akhirnya ya udah di sini gitu. Oh gitu ya. Iya, Miss Dewi tuh udah booming banget, dia dewan juga ternyata. Dewan juga. Oke, Miss Orang Dewi. hebat banget dan semoga makin baik ke depannya deh. Gitu ya. Oke. Gue diundang nggak nih? Kenapa? Gue diundang nggak Ayo datang ya nanti di acaranya Bupati Tangerang. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Siap kapan tuh rencananya, Nak? Bulan depan kayaknya. Bulan depan. Iya, oke. Gue kan udah ini ya, udah pakai tiara nih. Berarti gue udah pantas dong ikut. Ya, udah pantes dong. Ikut acara nanti, acara di Bupati ya. Iya, ntar datang ya. Apa mau ikut juga jadi peserta? Waduh, kayaknya mendingan jadi peserta gitu loh. Boleh ya. Gue jadi peserta, oke kan. Nah, 3 hal yang gue pelajarin tentang diri lu, Nak. Pertama, kalau cantik ya nggak Bonus ada. lah ya. Mungkin menurut lu bonus ya. Iya. Cuma emang cantik itu jadi anugerah. Cuma lu bisa menggunakan anugerah ini untuk sesuatu yang positif. Iya, Ya, makanya yang pertama yang gue lihat dari diri lu adalah lu punya kepercayaan diri yang fantastis. Iya, Masya Allah banget. Iya. Yang kedua, Ana ini orang yang punya wawasan. Kadang ada orang, maaf banget nih. Gue punya anak cowok. Kadang-kadang 2 ya, lo tahu kan anak gue. Lo tahu dong. Kenalin dong, nggak tahu nih. Ya, kadang anak gue ngomong gini, cakep doang ngapain kalau nggak ngotak. Iya, Iya nggak bener sih? kan? Cowok Bener zaman kan? sekarang nyarinya gitu loh. Gitu loh, ngapain cakep doang modal tapi nggak ngotak, iya kan? Iya. Terus apa-apa manja dan sebagainya. Tapi nggak, dia punya wawasan. Jadi pertama dia percaya diri, kedua punya wawasan. Itu penting ya, Nak, untuk perempuan zaman sekarang ya. Iyalah harus. Oke. Perempuan zaman sekarang ya kayak kita foto aja tuh, foto hunting apa aja udah bisa dibilang model. Tapi model itu yang mempunyai prestasi kalau menurut Jadi saya. model harus punya prestasi. Iya, itu baru dianggap model. Bukan sensasi. Nggak tahu ya. Oke. Sensasi jadinya. Terus yang ketiga, gue lihat sosok lu itu yang memang yakin dan lu punya pendirian yang kuat. Iya, Masya Allah. Ya, dan lu membuktikan tuh dengan karya. Ada orang yang mungkin dikasih tahu seperti ini, lu langsung oh iya juga ya. Iya. Karena mungkin itu awalnya emang PD-nya udah ada dan dia sangat mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita PD, kita cinta sama diri kita, apapun yang orang omongin tentang diri kita pasti nggak langsung nelan mentah-mentah gitu, Nak. Jadi kita mikirnya masa sih? Oh ya udah, terserah deh lu ngomong apa, yang penting kan gue nggak ngerugiin lo gitu kan. Dan itu dari diri lo. Jadi yang pertama lo pede, kedua lo punya wawasan, ketiga lo punya pendirian yang kuat. Ya, Sobat Mels, gimana Cuma nih? jodoh aja Bun, belum ada Bu. Aduh, nih jodoh masuk ini gak nih? Masuk konten gak nih? Aduh, halo, yo. Oke, nah lu tau nggak Omel? Apa tuh? Sesuai sama gue kan Oh, tukang iya, benar omel. sih, Ya, omel ya. Jadi omel tuh obrolan milenial. Oke, Sobat Mel semuanya, tadi perbincangan kita dengan salah satu narasumber yang memang perempuan muda milenial ya, yang punya karya banyak, yang punya prestasi banyak, yang inspiratif banget, orangnya lucu, ngocol ya. Terus kemudian PD-nya luar biasa ya, nggak ada ampun lah pokoknya ya. Oke Sobat Mels, terima kasih banyak ya. Semoga tayangan hari ini menjadi inspirasi buat kita bahwasanya menjadi seorang model. Iya benar. Kita bisa belajar dari seorang Anna Aziza. Jangan lupa Sobat Mels untuk subscribe di YouTube @Omel Podcast, dan juga jangan lupa untuk follow, like, dan komen di IG dan TikToknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo Anna.